Dalam kebingungan para profesor, Shirone terus jatuh bebas. Shiena panik, tidak mengerti mengapa tidak ada seorang pun, termasuk profesor yang bertanggung jawab, yang turun tangan untuk menghentikan tindakan sembrono ini. Dia merasa situasinya sudah terlalu berbahaya, dan intervensi segera diperlukan. Dalam keputusasaan, Shiena berpaling untuk meminta bantuan rektor. Berlawanan dengan kepanikan semua orang, Rektor Alpeas tetap duduk tenang mengamati. Wajahnya yang biasanya ramah kini berubah menjadi sangat serius, mata emasnya berkilat tajam, dan tangannya mengepal. Dalam hati, Alpeas mengungkapkan kekecewaannya, berpikir bahwa Shirone tidak berbeda dengan orang lain. Dia percaya bahwa jika Shirone membiarkan keserakahan mengaburkan akal sehatnya, dan membuat keputusan yang salah, dia tidak akan pernah menemukan jalan untuk masa depannya. Sementara itu, Shirone yang diselimuti aura gemilang, melesat dengan kecepatan mengerikan menciptakan goncangan hebat. Dari kejauhan, para peserta pelatihan menyaksikan dengan kecemasan yang mendalam. Melalui teropong, Emi tidak bisa menyembunyikan amarahnya, menyadari bahwa tantangan tingkat 10 ini hanya untuk para profesional. Di tengah badai, tanah runtuh dan dinding mekanis raksasa menerjang Shirone dari segala arah. Dibalut aura kuning menyala, ia berhasil menghindar dalam sekejap. Kecepatan jebakan terlalu cepat, membuat Shirone menyadari ia tidak punya cukup waktu untuk menghindar sekaligus memperhitungkan rintangan berikutnya. Ia merasa kekuatan mentalnya cepat terkuras. Di saat ia merasa hampir menyerah, perkataan Mark terngiang di benak Shirone. Keduanya tahu mereka akan tersingkir, jadi siapapun yang melaju paling jauh akan menjadi pemenang. Mengingat kompetisi ini, Shirone mendapatkan kekuatan baru, bertekad untuk melampaui batas dirinya. Setelah menguasai diri, Shirone melakukan putaran spektakuler di udara, melesat dengan kecepatan tinggi. Penampilan ini sungguh membuat Mark terkesan, yang mendambakan pengakuan. Mark merasa puas dengan tekniknya. Sementara itu, di ruang kendali, sinyal peringatan level 10 berkedip tanpa henti. Maria duduk di sana, menatap layar dan bertanya tentang sifat kompetisi. Baginya, kompetisi adalah menggunakan segala cara, termasuk menipu untuk menjatuhkan lawan dan hanya dirinya yang menjadi pemenang. Gambaran dirinya jatuh dalam keputusasaan di dekat pintu menunjukkan masa lalu yang pahit. Seolah memahami gagasan kejam itu, Mark tersenyum penuh arti. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah jenis kompetisi yang diinginkan akademi, sebuah pertarungan di mana hanya pemenang yang mendapatkan segalanya. Todd berusaha menjelaskan kepada Maria bahwa dia telah salah paham, tetapi Maria menepis penghiburan Todd. Sambil menangis, Maria mencurahkan isi hatinya, merasa kesal karena mengira seorang profesor jenius seperti Todd tidak mungkin memahami penderitaannya. Dia merasa tidak adil, karena sekolah tampaknya hanya mengakui orang-orang dengan bakat alami, sementara dia adalah seorang siswa biasa yang selalu berusaha mematuhi dan bekerja keras. Alih-alih berdebat, Todd dengan tenang mengungkapkan bahwa dia juga pernah menjadi siswa di sekolah ini, pada saat Maria baru saja menjadi siswa baru tahun pertama. Dia mendesak Maria untuk mencoba mengingat, bertanya apakah pada hari itu, Maria pernah mendengar desas-desus tentang seorang jenius bernama Todd. Maria dengan terkejut mengakui bahwa dia belum pernah mendengarnya. Todd tersenyum, mulai menceritakan tentang masa lalunya yang tak terduga. Dia bukan seorang jenius, melainkan sebaliknya, selalu menjadi yang terbawah, terjebak di kelas 5 selama bertahun-tahun. Dia juga pernah merasa marah saat melihat teman-teman sebaya dengan mudah melewatinya. Maria tidak bisa percaya apa yang baru saja didengarnya, menganggap itu tidak mungkin dibandingkan dengan posisi profesornya saat ini. Todd hanya tertawa dan melanjutkan ceritanya bahwa titik baliknya datang pada suatu hari ketika dia tertangkap dan dimarahi habis-habisan oleh kepala sekolah. Dalam ingatan Todd, ia dengan bingung mempertanyakan kepala sekolah Alpeas, mengklaim bahwa Alpeas telah memulai duluan, tetapi kepala sekolah itu hanya dengan lembut bertanya mengapa ia begitu khawatir. Todd terkejut dengan perhatian Alpeas yang tidak biasa, yang biasanya tidak memperhatikan siswa seperti dia. Kepala sekolah Alpeas kemudian mengingatkan Todd tentang kesalahan terbesar seorang penyihir, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Meskipun Todd tampaknya tidak menganggap serius nasihat itu, mengira itu hanyalah ceramah lain, Alpeas tetap melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa seorang penyihir sejati haruslah orang yang tahu bagaimana menghapus dirinya sendiri, hanya fokus pada jalannya sendiri. Jika terus-menerus melihat ke samping saat melangkah maju, mereka pasti akan tersesat. Nasihat kepala sekolah tampaknya terwujud pada orang lain. Di ruang lain, Mark melaju dengan wajah penuh percaya diri, tetapi matanya melirik ke samping, seolah sedang bersaing. Tiba-tiba, jalannya terhalang oleh palang yang kokoh. Tabrakan itu membuat Mark tertegun, menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan, dan memilih arah yang salah. Dalam detik-detik mendekati kematian, Mark putus asa berteriak minta tolong saat tubuhnya terhisap arus energi dan jatuh. Dari bawah, sang profesor dan murid lain hanya bisa menatap ngeri, berteriak tak berdaya melihat pemandangan yang akan terjadi. Tepat saat harapan seakan sirna, sesosok bayangan tiba-tiba melesat dengan kecepatan luar biasa. Dengan raut wajah tegas, Shirone muncul, tepat waktu meraih tangan Mark yang terjatuh bebas. Dengan gelombang sihir yang kuat, ia mendorong keduanya melesat ke langit. Lolos dari bahaya, dalam sekejap. Para murid yang menyaksikan tidak bisa menahan kekaguman dan bersorak gembira melihat Shirone menyelamatkan nyawa Mark secara spektakuler.
Tindakan Shirone memicu perdebatan sengit di antara para murid yang menyaksikan. Beberapa mempertanyakan mengapa ia menyelamatkan lawan dalam ujian, tetapi yang lain membantah bahwa nyawa manusia lebih penting daripada kemenangan. Seorang profesor juga terkejut dengan kemampuan gerak Shirone, diam-diam berpikir bahwa hal penting saat ini telah melampaui kerangka sebuah kompetisi. Sementara itu, ketika keduanya jatuh bebas, Mark panik berteriak minta tolong. Shirone, dengan tubuh diselimuti energi emas, tetap tenang dan meminta Mark untuk diam, agar ia bisa berkonsentrasi berpikir. Shirone dengan cepat menyadari bahwa jebakan-jebakan ini adalah semacam ilusi, dan untuk lolos, ia harus menganalisis pola pembentukannya dari jauh. Dengan tekad yang berkobar di matanya, ia menentukan pilihan pertama adalah untuk naik. Shirone segera menggunakan sihir untuk mendorong keduanya ke atas, melewati roda gigi raksasa yang semakin mengencang. Para murid yang menyaksikan berteriak ngeri melihat jebakan itu masih mengejar mereka, menyadari bahwa pergerakan vertikal tidak ada gunanya. Shirone juga segera menyadari situasinya. Ketika melihat ke bawah, pada mesin yang menutup tepat di bawah, ia mengerti bahwa hanya menambah ketinggian tidak berarti apa-apa, dan mulai menghitung langkah selanjutnya. Begitu ia berpegangan pada Mark, Shirone tiba-tiba sadar. Ia memutuskan untuk tidak terus jatuh, melainkan mengerahkan seluruh kekuatannya, menciptakan pancaran cahaya terang yang mendorong mereka berdua terbang ke atas. Tindakan tak terduga ini mengejutkan para profesor dan siswa yang mengamati. Eruki tersenyum puas, menyadari bahwa maju tidak selalu satu-satunya jawaban. Terkadang kembali juga merupakan pilihan cerdas. Para siswa mulai berbisik-bisik, tidak percaya bahwa seseorang yang baru sebulan di akademi dan berlatih sendiri bisa melakukan hal luar biasa seperti itu. Mereka yang dulu meremehkan, mengira Shirone hanya mengandalkan koneksi untuk masuk sekolah, kini harus melihatnya dengan mata yang berbeda. Di tengah kerumunan, Emi diam-diam mengakui bahwa mungkin semua telah salah paham tentang Shirone. Keraguan dalam dirinya dengan cepat berubah menjadi dukungan yang kuat. Ia menangkupkan tangan ke mulut dan berteriak keras menyemangati, orang-orang di sekitarnya pun ikut. Meski begitu, para siswa lain tetap berteriak cemas, memperingatkannya tentang bahaya di jalur naik. Melihat sosok Shirone, Emi tiba-tiba memiliki kesadaran yang lebih dalam. Ia memahami bahwa tujuan latihan kerasnya bukan hanya untuk melewati ujian. Ia sedang dalam perjalanan untuk menjadi teladan yang ia kagumi. Emi dalam hati berpikir bahwa keinginan Shirone hanyalah untuk menjadi mahir dalam sihir. Sementara itu, Tat terus menghibur Maria, menjelaskan bahwa persaingan hanyalah alat untuk mencapai tujuan lebih cepat. Dia menegaskan bahwa tidak apa-apa untuk berjalan lambat, karena pada akhirnya semua orang akan menjadi penyihir. Meskipun demikian, Maria masih bertanya dengan cemas apakah sudah terlambat baginya. Menanggapi kegelisahannya, Tat tersenyum lembut dan berjanji akan membantu, sambil mendorongnya untuk mendapatkan kembali keberaniannya. Kata-kata penyemangat yang tulus ini membuat Maria tak kuasa menahan air mata, emosinya meluap dalam perasaan haru. Menyaksikan semuanya, Kepala Sekolah Alpeas membuat keputusan tegas. Meskipun para guru lain terkejut, dia memerintahkan agar ujian dilanjutkan. Dengan nada suara yang tegas, Kepala Sekolah menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas segala yang terjadi.